Anda kan tokoh di Bali, bahkan sempat masuk ke pengadilan ya, selain dilaporkan ke Barreskrim. Katanya ada Undang-Undang Dasar 45 palsu, tapi apa boleh buat, yang palsu itu yang berlaku sekarang. Ya, jadi saya ada dua tokoh yang dua-duanya menyebut tentang parameter. Saya harus secara pakai pendekatan kedokteran ini. Kalau saya ada di UGD, ada pasien datang, saya tidak mau lihat lagi ini apa penyebabnya dia masuk UGD, tapi harus saya tangani saat itu. Menyangkut Undang-Undang Dasar yang asli dan yang palsu itu. De jure, Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu tidak pernah ada produk hukum yang mencabutnya. Tapi de facto Undang-Undang Dasar 45 yang saya sebut palsu itu diberlakukan. Gitu kan? Nah, sekarang kita lihat dua titik temu dari dua Undang-Undang Dasar itu adalah pembukaan, seperti Bang Gaban sampaikan tadi, pembukaan. Nah, itu harus itu. Dan sekarang kita ini, jadi saya ingat masa kecil saya itu, kalau jatuh dari meja, yang dipukul itu mejanya, bukan kita dikasih tahu, kamu jangan naik meja, nanti kalau jatuh sakit. Karena kita itu yang membuat kita selalu mencari kambing hitam. Kita mungkin sering dengar ini sekarang, kegagalan-kegagalan ini yang sekarang terjadi ini selalu dikaitkan, wah kembali ke Orde Baru, kembali ke Orde Baru. Padahal kalau kita kembali ke Orde Baru itu, kita lihat positifnya apa? Waktu itu ada penataran P4, saya ingat betul, ada 3 landasan yang tadi disebut parameter itu. 1, landasan ideal Pancasila, ingat saya kan? Landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 45. Landasan operasional itu GBHN. Sekarang nggak ada. Kalau ngomong parameter, apa parameternya ini? Nggak ada. GBHN dihapus. Kalau begitu Pak Jokowi juga susah juga kalau disebut dia gagal atau tidak, orang nggak jelas parameter. Nggak jelas parameternya. Misalnya ini, saya langsung aja yang jadi tren ini sekarang tentang IKN, ya, ibu kota negara apa itu, Nusantara itu IKN, saya nggak tahu singkatannya. Ibu kota negara. Ibu kota negara. Waktu kampanye kan nggak ada parameter, nggak ada tuh disebut IKN tuh, nggak ada. Tiba-tiba muncul ide itu belakangan. Nah, untuk melegitimasi ide itu ditariklah ke zaman Bung Karno. Kita biasa begitu, nggak jujur. Nah, satu hal tentang Undang-Undang Dasar itu, kita ini tidak di ruang hampa. Kita ada di pergaulan internasional, tapi kita harus jujur bahwa selama ini kita tidak pernah jadi subjek. Zaman Pak Harto sudah dibilang kita jadi macan Asia, sudah mulai jadi subjek. Sekarang jadi objek lagi. Bahkan Undang-Undang Dasar ini, kalau kita mau jujur, yang melakukan bukan anak bangsa, bukan kita. Ada data-datanya bahwa ini intervensi dari luar. Ada gerakan dari luar yang ada keterlibatan LSM yang dipimpin oleh Madeleine Albright, ya, National Democratic Institute. Bahkan ada LSM yang dibiayai mereka itu membentuk koalisi ORNOP, organisasi non pemerintah, untuk konstitusi baru namanya itu. Berarti kan ada niat memang untuk membuat konstitusi baru. Nah, ini berarti kan siapa? Karena konstitusi negara kita itu rentetannya tak juga bisa lepas dari kebangkitan nasional, kemudian dari suasana nasionalisme Jawa menjadi nasionalisme Indonesia, sampai Sumpah Pemuda, lalu sampai pada proklamasi, ya. Nah, sampai pada sempat kita Undang-Undang Dasar sementara 50, lalu kita kembali lewat dekret Presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai semangat Piagam Jakarta. Tapi kan faktanya, Dok, Anda tadi menyebut tak pernah dicabut, tapi agen baru berlaku. Ini kan keputusan politik. Ya. Nah, keputusan politik dari gedung parlemen, dari wakil rakyat. Anda masih akan bersikukuh bahwa begini, kita harus kembali begini, ya. Saya selalu menerima perubahan. Saya ingin berubah. Tapi setelah saya dapat data tentang proses terjadinya perubahan itu, ini banyak kejahatan yang terjadi di situ. Tidak ada naskah akademik, bahkan pelakunya, salah satu pelaku yang kebetulan menjabat Gubernur Jawa Timur, lagi viral ini, mengatakan bahwa perubahan itu juga tanpa naskah akademik. Bayangin, Undang-Undang Dasar dirubah seenaknya aja, kayak di kongres organisasi aja kita selalu pakai
tata tertib, kita berdebat dulu di tata tertib. Ini tidak pakai. Ya main-main ini kan. Itu yang saya persoalkan, bukan persoalan ini keputusan politik. Ya pembenaran boleh aja dilakukan, tapi nyatanya Saya ingin closing statement kaitannya kebangkitan nasional. Ya, mudah-mudahan ini hari kebangkitan nasional, bukan hari kesakitan nasional, dok. ya Hari kebangkitan nasional untuk Indonesia emas. Saya ingin clue yang paling penting. Silakan. ya mari kita bersatu untuk bangkit, bergerak, atau punah sebagai bangsa. Itu aja. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik, ekonomi, dan persoalan-persoalan mendasar kehidupan berbangsa dan bernegara ini hanya di Jurnal Politik TV. Sampai berjumpa. Bila itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.